Pak Bustanul, pemerintah saat ini sangat menjaga betul juga tingkat inflasi kita yang mana juga harus bisa terkendali. Kalau memang ada potensi penguatan harga dari sejumlah komoditas pangan di momen Ramadan dan Idul Fitri, bagaimana Anda melihat pemerintah begitu ya, kesiapan pemerintah dalam menangani tingkat inflasi dalam negeri kita menjumpa momen tersebut? Silakan. Baik, makasih Mas. Sebetulnya menurut saya inflasi kita cukup rendah, jadi we don't have to worry untuk sementara, ya. Ingat Mas Bram ya, waktu akhir Desember kemarin, wah kalau rendah begini bisa daya beli berkurang. Ternyata Januari pun masih turun lagi, masih deflasi lagi. Jadi konteksnya, ini pendapat saya ini, kalaupun ada kalaupun ada harga kenaikan, mungkin itu offsetting, saling meniadakan dengan yang selama ini. Dan insya Allah menurut saya juga inflasi setidaknya masih tetap 2,5 plus minus 1. Tapi bukan berarti kita harus berhenti bekerja, bukan. Karena teman-teman di lapangan, ingat inflasi bukan pekerjaan pemerintah pusat saja Mas Bram ya. Jadi pemerintah daerah, ada tim pengendali inflasi di pusat sampai di daerah, tetap harus melakukan pemantauan yang ketat terhadap lonjakan-lonjakan karena beberapa tempat sumbernya beda, bukan hanya beras ya. Bahkan ada cabai, dan harga cabai saya cek, kalau cek di laporan PHPS ini malah melonjak. Cabai merah itu sudah 65.000, bahkan cabai rawit itu sudah 68.000. Dan sumber inflasi di kota-kota lain juga berbeda. Mungkin average at the end of the day gitu, inflasi kita terkendali. Tapi kan kita tidak hanya berbicara makro, Mas Bram. Kita perlu perhatikan teman-teman yang di daerah, terutama yang sentra-sentra yang bukan sentra produksi, tapi sentra konsumsi yang sangat tergantung pasokan dari tempat lain. Dan di situ memang diharapkan teman-teman pengusaha, distributor, juga menjaga pasokan beras dan bahan pangan strategis lainnya itu ke tempat-tempat yang memang sangat rentan terhadap pergerakan itu. Jadi menurut saya dampak mikro, Mas Bram, perlu diperhatikan juga, bukan hanya dampak makro tadi. Oke, makro mungkin terkendali 2,5 plus minus 1 gitu. Justru para ekonom khawatir jika terlalu rendah, inflasi kita itu malah berdampak pada penurunan daya beli. Dan itu agak mengkhawatirkan juga untuk mengejar pertumbuhan tertinggi ya, tinggi dari target-target pemerintah 2025 ini. Bahkan 2028-2029 diharapkan 8%, agak berat jika memang tidak diinginkan. Oke, terlalu makro kita. Nah, kembali kepada pangan ini. Jadi perlu diperhatikan pangan-pangan yang memang sentranya tersebar. Satu. Yang kedua, pangan lain juga yang berasal dari impor. Apa yang berasal dari impor? Untuk sementara kita mengimpor gula, walaupun gula mentah ya menurut Pak Menteri, dan itu sangat bergantung, Mas Bram, dari harga keseimbangan di internasional dan bagaimana caranya masuk ke kita. Yang ketiga mungkin daging sapi. Daging sapi kan termasuk yang sensitif nih dalam menjelang Ramadan ini. Mungkin daging ayam kita masih oke lah ya. Nah, daging sapi ini so far kalau pasokannya aman itu masih terkendali atau masih stabil. Nanti pada saat-saat menjelang Lebaran, mungkin minggu kedua atau minggu ketiga, sepertinya itu juga perlu menjadi pantauan khusus. Kita paham Badan Pangan kemarin sudah berusaha menggunakan daging beku ya sebagai salah satu stabilisator. Tapi ingat, konsumsi kita itu rada unik juga. Konsumen Indonesia itu daging sapi itu yang segar, kalau perlu menyaksikan saat dipotong, Mas Bram. Dan itu juga yang membuat lonjakan harga. Dan begini-begini juga perlu diantisipasi dengan baik, itu poin saya.